Aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang disuarakan oleh para buruh dan mahasiswa di berbagai daerah khususnya di Sulawesi Selatan dikhawatirkan akan menjadi klaster COVID-19, apalagi di antara ribuan pendemo yang turun aksi pada 6 hingga 8 Oktober dan berlanjut hingga 13 Oktober lalu, banyak di antara mereka yang tidak mematuhi protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Ini terlihat saat polisi wanita Polrestabes Makassar yang mengamankan aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law. Selain menjaga jalannya aksi, para polwan ini juga membagikan masker ke pengunjuk rasa. Menurut Kabid Ops KBO Satlantas Polrestabes Makassar AKP Hartati, sengaja membagikan masker lantaran melihat dalam aksi ini banyak mahasiswa yang tidak menggunakan masker. Aksi unjuk rasa ini sangat disayangkan oleh pejabat wali kota Makassar, Rudi Jamaludin. Menurut pejabat wali kota yang bergelar profesor ini, aksi mahasiswa dan masyarakat kota Makassar yang melakukan aksi tolak RUU Cipta Kerja tanpa menaati protokol kesehatan bisa menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Ya tentu ya, terus terang atau kami sebenarnya cukup menyayangkan ya bahwa di satu sisi aspirasi masyarakat kita di dalam merespon suatu kebijakan pemerintah memang juga dilindungi ya oleh undang-undang untuk melakukan suatu pernyataan pendapat melalui kegiatan demonstrasi. Tetapi tentu masyarakat kita juga harus sadar ya bahwa di kondisi pandemi ini tentu demonstrasi itu harus juga tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, yang tentu penyampaian aspirasinya tidak bisa juga dilakukan metode normal ya. Karena itu akan memungkinkan terjadi klaster-klaster baru yang mana akan mengancam kita sendiri termasuk pendemo. Penjabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin meminta masyarakat Kota Makassar tidak lengah dan terlena dengan perubahan status darurat COVID-19 Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar dari zona merah ke zona orange. Status darurat COVID-19 di Makassar telah dinyatakan berubah dari zona merah menjadi zona orange oleh tim gugus tugas COVID-19 pusat. Penambahan jumlah kasus yang semakin sedikit setiap hari jika dibandingkan dengan jumlah kesembuhan, sehingga reproduksi efektif RT Kota Makassar sudah berada pada angka di bawah 1. Meskipun demikian, penjabat Wali Kota Makassar Rudi Jamaludin menyebut berubahnya status darurat COVID-19 Sulsel termasuk Kota Makassar dari zona merah ke zona orange, seluruh masyarakat Kota Makassar diharapkan tidak lengah dan terlena dengan berkurangnya kasus. Namun tetap menerapkan protokol kesehatan karena proses penularan COVID-19 bisa saja terjadi di mana saja dan kapan saja. Saya selalu ingin menyampaikan bahwa semakin terkendali COVID di Kota Makassar, itu menandakan bahwa kita harus semakin masif lagi pelaksanaan protokol kesehatan. Kenapa? Karena di satu sisi penurunan COVID ini itu sebenarnya adalah bukan berarti COVID-nya sudah berkurang, tidak. COVID-nya masih banyak di luar. Dan COVID itu ibaratnya selalu kita katakan musuh yang mengintai kita. Dia akan mengintai di mana kita lengah. Nah, oleh karenanya semakin kita lihat semakin kurang menyerang kita, maka kita harus semakin waspada. Pemerintah Kota Makassar juga akan terus melaksanakan tracing terutama kepada masyarakat yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan ditelusuri. Kepala Seksi Penyakit Menular Dinkes Makassar Andi Amriani mengatakan kasus positif yang ditemukan dari hasil swab massal, pemerintah kota memastikan proses tracing tetap dilakukan dengan sigap, mulai dengan menyasar keluarga, orang terdekat hingga orang yang pernah melakukan kontak dengan pasien terkonfirmasi positif. Nah, kalau yang sekarang sebetulnya karena yang di puskesmas itu kan kita tiap hari sudah lakukan juga tes swab bagi orang yang bergejala atau yang kontak. Jadi mungkin sudah ada juga beberapa yang dari data yang datang ke puskesmas secara harian itu, meskipun tidak ikut massal, itu paling tidak sudah bisa menjadi gambaran juga bagaimana kasus yang ada di kecamatan tersebut. Selain proses tracing, swab massal akan kembali dilakukan di 4 kecamatan yang masih berstatus zona merah, yakni Rapocini, Biringkanaya, Talo, dan Mamajang. Pasalnya kasus positif masih tinggi di keempat wilayah itu. Berdasarkan hasil swab massal tahap awal di 15 kecamatan, dari 6.093 yang diperiksa ada 202 yang terkonfirmasi positif yang didominasi kasus tertinggi di 4 kecamatan. Sampai tanggal 4 belum bisa kelihatan efek demonstrasi atau kegiatan lain yang terjadi dalam 1 minggu ini karena masih ada delay. Jadi untuk yang kita akan coba evaluasi 1 minggu depan, betul ada peningkatan kasus karena efek dari demonstran. Sambil tentunya ditingkatkan pencarian kasusnya. Ya. Kalau potensinya sendiri kita melihatnya? Kalau lihat sepintas potensinya kan sangat besar oleh karena
hampir tidak ada physical distance. Itu hampir tidak ada ya. Semua teriak. Kemudian apalagi ya, masker tidak ada, hampir kurang. Artinya yang menguntungkan itu adalah karena orang anak muda semuanya fisiknya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, sehingga kemungkinan untuk asimptomatik itu sangat besar. Tetapi dia berpotensi menularkan. Nah itu. Ansar Yadi menambahkan swab tes massal juga kembali dilakukan di kecamatan yang berpotensi zona merah. Tim ahli COVID-19 Kota Makassar juga mempertimbangkan Kecamatan Ujung Tanah yang dinilai perlu dilakukan pencarian kasus aktif karena di kecamatan itu tak terdeteksi kasus positif dari hasil pemeriksaan 344 sampel. Hairudin, Pajar TV.